Perkenalkan, nama saya Franciscus Doni, NIM 181041671. Di sini saya akan menjawab soal UTS analisis lingkungan bisnis pada tanggal 27 April 2020. Mata kuliah analisis lingkungan bisnis, dosen pengampun Pak Adi Musalim. Organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi aspek lingkungan sebagai suatu sistem manajemen terdokumentasi. Standar mewajibkan sumber prosedur tertulis dinyatakan dalam prosedur terdokumentasi yang menjelaskan tata cara identifikasi aspek lingkungan dari kegiatan produk atau jasa. Hasil identifikasi merupakan suatu daftar aspek lingkungan dari kegiatan, dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aspek lingkungan. Selayaknya daftar aspek lingkungan ini harus membuat keseluruhan aspek lingkungan secara lengkap, baik dari kondisi normal, abnormal, dan darurat. Seluruh komponen lokasi seperti bagian produksi dan gedung perkantoran, gudang yang terletak di luar pagar, dan lain sebagainya. Aspek lingkungan diartikan sebagai bagian dari kegiatan yang berinteraksi dengan lingkungan, sedangkan dampak adalah akibat dari suatu aspek titik. Dengan kata lain, ada hubungan sebab akibat antara aspek dan dampak lingkungan. Soalnya, sebutkan dan jelaskan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Jawabannya yang pertama yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal atau internal environment merupakan faktor di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktor dalam lingkungan internal terdiri dari yang pertama, resource, sumber daya atau bahan baku, capability atau kapasitas perusahaan, core competences atau keahlian utama perusahaan. Yang kedua, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal atau external environment merupakan faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktor lingkungan dalam lingkungan eksternal terdiri dari yang pertama, threat of new entrants atau ancaman produk serupa, threat of substitute products atau ancaman produk pengganti, bargaining power of customer atau daya tawar dari pelanggan, bargaining power of supplier atau daya tawar dari supplier, intensity of comparative rivalry atau menjawab tantangan pesaing bisnis. Soal yang kedua, apa yang saudara ketahui tentang lingkungan kontekstual atau umum, lingkungan industri, remote environment, dan lingkungan operasional, dan berikan contoh terhadap penjelasan saudara tersebut. Jawabannya yang pertama, lingkungan umum atau lingkungan kontekstual yaitu lingkungan dalam lingkungan perusahaan yang terdapat dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas, dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi langsung bagi pengaturan suatu organisasi. Faktor-faktor tersebut antara lain, pertama ekonomi, yang kedua sosial, yang ketiga politik dan hukum, yang keempat teknologi. Selanjutnya, demografi. Dengan kata lain, lingkungan umum adalah sekelumpulan elemen-elemen dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi suatu industri dan perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. Sebagian contoh, bila ekonomi lesu dan proyek konstruksi menurun, seorang kontraktor kemungkinan besar akan mengalami penurunan usaha. Tetapi kesuksesan seorang kontraktor dalam merangsang kegiatan konstruksi lokal tidak akan mampu mengangkat bisnis konstruksi secara keseluruhan. Lanjut, lingkungan industri.
Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk, pengganti, dan instalasi pesaing. Di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitifnya. Kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri sebagai berikut. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Yang kedua, tingkat rivalitas antara para pesaing yang ada. Yang ketiga, tekanan dari produk pengganti atau kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pemasok. Contohnya, jika ada membangun sebuah toko roti dan toko roti itu berkembang hingga membuka cabang di luar daerah. Di saat usaha itu berkembang begitu maju, muncullah pesaing yang mendirikan toko roti juga. Tentunya hal ini akan mengakibatkan kemajuan dari toko roti, menghambat kemajuan dari toko roti Anda. Maka dari itu Anda harus mengembangkan produk dengan menambah produk baru dengan memberi harga yang sesuai dengan produk Anda. Selanjutnya, lingkungan jauh atau remote environment. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tempat suatu perusahaan beroperasi. Faktor sosial mempengaruhi sebuah perusahaan adalah kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan eksternal perusahaan. Faktor politik. Arah dan stabilitas perkembangan politik merupakan faktor penting bagi manajemen dalam merumuskan strategi perusahaan. Faktor teknologi untuk menghindari keusangan dan mendorong inovasi. Perusahaan yang harus mewaspadai perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi industrinya. Faktor ekologi. Ketika para manajemen strategik membuat peramalan, faktor yang paling menonjol seringkali adalah hubungan timbal balik antara bisnis dan ekologi. Sebagai contoh, ekonomi lesu dan proyek konstruksi menurun. Seseorang kontraktor memungkinkan besar akan mengalami penurunan usaha. Selanjutnya, lingkungan operasional atau yang juga disebut dengan lingkungan persaingan atau tugas biasanya jauh lebih dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh perusahaan dibandingkan dengan lingkungan jauh. Faktor-faktor yang dapat diuraikan dari lingkungan operasional yaitu 1. Posisi bersaing. Menilai posisi bersaing dapat meningkatkan kesempatan perusahaan untuk merancang strategi yang mengoptimalkan peluang yang muncul dari lingkungan. Yang kedua, profil pelanggan. Mengembangkan profil pelanggan dan calon pelanggan perusahaan meningkatkan kemampuan pada manajernya untuk merencanakan operasi strategik untuk mengantisipasi perubahan besar pasar. Yang ketiga, pemasok. Perusahaan sebagai pengatur pada pemasok untuk dukungan keuangan, layanan, bahan baku, dan peralatan. Yang keempat, kreditor. Karena kualitas, kuantitas, harga, dan akseptabilitas sumber daya keuangan, manusia, dan bahan baku jarang sekali yang ideal, maka penilaian atas pemasok dan kreditor sangat penting untuk evaluasi lingkungan operasional perusahaan yang akurat. Yang kelima, sumber daya manusia atau sifat pasar tenaga kerja. Kemampuan perusahaan dalam menarik dan mempertahankan karyawan yang berkompeten
adalah sangat penting untuk kesuksesan perusahaan tersebut. Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan analisis PESTEL? Jawabannya, PESTEL analisis adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi. PESTEL analisis dapat digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor permasalahan eksternal, yaitu politikal, ekonomik, sosial, teknologi, legal, dan environment. Baiklah, kita akan melanjutkan ke soal yang nomor 2, bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis di daerah. Lingkungan eksternal secara umum lingkungan perusahaan dapat dikategorikan dalam dua bagian besar, yakni lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan. Lingkungan eksternal sendiri dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian besar lagi, yakni lingkungan yang sifatnya umum dan lingkungan industri. Kegiatan lingkungan eksternal perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Lingkungan umum. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas, dan faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi langsung bagi pengaturan suatu organisasi. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Ekonomi, 2. Sosial, 3. Politik dan hukum, 4. Teknologi, 5. Demografi. Yang keduanya, lingkungan industri. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru. Supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitifnya. Sekian jawaban soal bagian A. Lanjut ke soal bagian B. Soal bagian B yang pertama, apa judul video di atas? Yang nama jawabannya, judul video tersebut adalah manajemen strategik analisis lingkungan internal. Siapa pembicara di dalam video yang ditonton? Nama pembicaranya yaitu Diananda F.P. Yang ketiga, jelaskan secara terperinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video. Jawabannya, analisis lingkungan internal adalah kelemahan dan kekuatan perusahaan. Ada dua langkah besar yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu identifikasi komponen variabel internal. Kita dapat melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan fungsional. Dalam pendekatan ini, keunggulan dan perusahaan biasanya dilihat dari fungsi bisnis perusahaan seperti fungsi pemasar, fungsi produksi, fungsi logistik, dan lain-lain. Soal yang keempat, manfaat apa yang diperoleh dari video tersebut? Manfaat yang saya peroleh dari video tersebut yaitu dapat kita bisa mengetahui tentang analisis lingkungan internal di suatu perusahaan. Soal yang nomor 5, bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video tersebut? Jawabannya, menurut penjelasan saya, video tersebut sudah baik karena di dalam video tersebut sangat jelas dan terperinci menjelaskan tentang analisis lingkungan internal.
Lanjutkan ke video yang kedua. Judul video di atas yaitu analisis PT Indofood. Nama pembicaranya Sulfait. Teori-teori yang dijelaskan yaitu yang pertama, PT Indofood merupakan salah satu perusahaan terbesar yang ada di Indonesia. Merupakan produser makanan dan minuman, PT Indofood sering melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri seperti negara Australia, negara-negara Asia, dan juga negara-negara Eropa. Politik yaitu pengaturan ekspor impor. Apabila pemerintah membuat peraturan yang rumit, maka itu akan menjadi kendala bagi PT Indofood untuk melakukan ekspor dan impor. Manfaat yang saya peroleh dari video tersebut adalah kita dapat mengetahui apa itu PT Indofood dan sistem kerja dari PT Indofood itu sendiri bagaimana. Dan yang kelima, menurut penjelasan saya dalam video tersebut sudah sangat baik karena di dalam video tersebut sudah dijelaskan secara terperinci menjelaskan tentang PT Indofood. Kita lanjutkan ke video yang ketiga. Apa judul video di atas? Judul video di bawah ini, video tersebut berjudul SWOT Analysis. Pembicaranya yaitu di dalam video tersebut adalah Ir Jaspar Hasdugan. Beliau adalah konsultan TCU. Jelaskan secara terperinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video di bawah ini. Jawabannya, dalam video tersebut dijelaskan mengenai apa itu SWOT Analysis. SWOT Analysis adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Manfaat yang dapat saya ambil dalam video tersebut yaitu pentingnya analisis SWOT sebagai metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan. Lanjutkan ke video nomor 4. Judul video tersebut adalah analisis lingkungan industri dan persaingan. Pembicara dalam video tersebut yaitu mahasiswa dari STIE Putra Bangsa. Video tersebut menjelaskan tentang kereta api Parayangan, kasus PT KAI, dan seluk-beluk peroperasian kereta api Parayangan. Manfaat yang saya ambil dari video tersebut yaitu mengetahui sebuah perkembangan dengan cara yang sangat memudahkan dan mempercepat komunikasi dan informasi baru yang membuat revolusi sebuah dan dalam dunia teknologi lebih mempersingkat waktu dan biaya. Mengenai penjelasan pembicara tersebut, semuanya sudah sangat jelas, maksud dan tujuan yang disampaikan juga sudah sangat baik. Sekian jawaban UTS dari saya ucapkan terima kasih.